Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas obat-obatan yang bisa digunakan atau dikombinasikan untuk mengatasi dermatitis atopi atau yang lazim disebut juga dengan eksim. Nah, bagaimana obat-obat ini bisa mengatasi keluhan eksim? Simak ya teman-teman. Jadi teman-teman, dermatitis atopi adalah salah satu jenis alergi pada kulit yang disebabkan oleh bahan alergen ataupun pada orang-orang yang memiliki riwayat atopi ya teman-teman. Jadi pada beberapa orang ada yang tidak menyebabkan alergi, tetapi pada orang-orang tertentu yang memiliki bakat alergi akan menimbulkan reaksi-reaksi inflamasi atau reaksi-reaksi alergi, contohnya gatal-gatal, kulit bengkak, dan juga timbulnya ruam di sepanjang tubuh yang cukup gatal ya teman-teman. Jadi ini ada saya akan memberikan suatu contoh obat-obat yang bisa digunakan untuk mengatasi eksim atau reaksi alergi. Tetapi saya sarankan teman-teman berkonsultasi dulu ke dokter kulit atau ke dokter umum untuk mendapatkan obat-obat ini, karena beberapa obat-obat ini tidak bisa digunakan sembarangan ya teman-teman. Nah, untuk pengobatan pertama pada reaksi atopi atau dermatitis atopi, biasanya dokter akan menggunakan obat cetirizine. Nah, cetirizine ini adalah suatu golongan obat antihistamin. Obat antihistamin yang jenis yang lain contohnya loratadin ya teman-teman, 10 mg. Obat ini cukup digunakan 1 kali sehari atau jika perlu. Jadi jika inflamasi atau reaksi alerginya sudah tidak ada lagi, tidak perlu menggunakan obat ini. Kemudian pada dermatitis atopi biasanya akan timbul ruam-ruam di sepanjang kulit ya teman-teman, yang terlihat merah dan meradang, yang merupakan efek dari inflamasi atau alergi pada diri seseorang. Nah, teman-teman perlu mengenali apa faktor pencetus dari alergi teman-teman, karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang debu, ada yang cuaca dingin, ada yang mengkonsumsi makanan-makanan laut, contohnya udang. Nah, teman-teman perlu mengenali. Kemudian yang paling penting adalah penggunaan kortikosteroid oles. Nah, obat ini dapat digunakan untuk menekan peradangan pada eksim akibat eksim ya teman-teman. Namun pengobatan seperti steroid, contohnya desoksimetasone ini sebaiknya hanya digunakan di daerah yang mengalami peradangan dan tidak untuk daerah lain, terutama area luka dan wajah sebaiknya dihindari ya teman-teman. Jika ada luka terbuka, sebaiknya tidak menggunakan obat ini. Obat ini ada lambangkannya, jadi harus dengan resep dokter atau dipantau oleh tenaga medis ya teman-teman. Kemudian obat salep ini juga sebaiknya tidak digunakan pada area kulit yang terbuka atau adanya luka terbuka, sebaiknya tidak menggunakan salep ini. Kemudian teman-teman juga perlu menggunakan pelembab kulit, contohnya pelembab kulitnya adalah Sofudem. Nah, pilihlah pelembab yang benar-benar sesuai dengan kondisi kulit. Cobalah lebih sering mengoleskannya untuk menghindari masalah kulit yang lebih meluas. Nah, teman-teman bisa menggunakan contoh pelembab kulit itu, ini merek dagangnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada 3 jenis obat yang bisa digunakan untuk mengatasi dermatitis atopi atau eksim. Yang pertama adalah antihistamin, kemudian kortikosteroid oles, kemudian pelembab kulit, contohnya Sofudem seperti ini. Teman-teman bisa menggunakannya dan membelinya di apotek dengan menggunakan resep dokter ya teman-teman, atau dipantau oleh tenaga medis.
Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat saya tentang mengatasi eksim atau dermatitis atopi dengan menggunakan obat-obatan. Nah, di sini juga ada informasi obat ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat tentang obat ini. Obat-obat yang bisa digunakan untuk mengatasi eksim atau dermatitis atopi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih, salam sehat.